Bagi yang sudah menikah, tolong dipastikan maharnya sudah diberikan. Jangan sampai makan mahar yang sudah diberikan kepada istri. Karena mahar itu haknya istri. Kalau istri ikhlas karena ngelihat antum susah, mau dikasih, nggak apa-apa. Kalau istri memberikan maharnya sebagai utang, ya antum lunasi. Ya, Nabi SAW mengatakan la tu'addunal huquqa ila ahliha. Kelak pada hari kiamat kalian akan benar-benar menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Di dunia banyak hak yang tidak diberikan. Banyak suami yang tidak memberikan hak istrinya. Mungkin banyak istri yang tidak memberikan hak suaminya. Banyak orang tua yang tidak memberikan hak anaknya. Banyak anak yang tidak memberikan hak orang tuanya. Ya, mungkin di dunia sampai mati itu tidak pernah terlaksana. Di dunia banyak orang yang mengatakan sudahlah anak sabar. Tapi di akhirat lain ceritanya. Maka tolong, kalau ada hak orang lain, apalagi pasangan hidup kita, diberikan kepada mereka. Di sini dibahas tentang takhfiful mahar, ya. Meringankan mahar. Kita sudah bahas bahwa mahar pada masa lalu itu di Jazirah Arab murahnya itu mahal menurut kita. Ingat mahar istri Nabi berapa? Berapa jemaah? Ya kira-kira 50 dinar. 40 sampai 50 dinar. Berapa gram emas? 12,5 gram. Itu murah. Bagaimana Umar menyampaikan, kalian itu jangan mahal-mahal maharnya. Istri Nabi aja cuma segitu. Segitunya itu buat kita sekarang, ya Allah, nggak mampu. Tapi dianjurkan ya, orang tua tadi berusaha untuk tidak memahalkan mahar. Kalau menantunya orang kaya, ya udahlah minta seperti istri-istri Nabi, 200 juta. Kalau kaya menantunya, jangan minta 1 M, enggak lah. Karena sebagian menggunakan hal itu sebagai berbangga-banggaannya. Baik, bagaimana kalau suami istri ini bertikai dalam jumlah mahar yang harus dibayarkan? Umpamanya istrinya setelah akad nikah, istrinya ngomong, "Bang, maharnya 220 juta loh bang." Enggak, 22 juta. Apa yang harus dilakukan? Disebutkan, "Idza ikhtalafa az-zawjani fi qadri as-sadaq ba'da al-'aqdi fal qawlu qawlu az-zawj bi yaminihi." Apabila terjadi pertikaian antara suami istri tentang kadar mahar yang harus dibayarkan setelah akad nikah, maka yang dipegang adalah ucapan suami dengan sumpahnya. Kalau istri nggak punya bukti, kalau ada bukti tertulis, penghulunya kan biasanya dituliskan maharnya berapa. Ya sudah, nggak boleh bertikai, udah ada tulisan di situ. Tapi orang-orang yang nikahnya tidak dicatat, kadangkala terjadi pertikaian dan tidak ada bukti. Maka ucapan yang diambil ucapan suami. Kalau istri nggak punya bukti, tapi suami bersumpah. Umpamanya ingatnya istri, "Bang, kau itu waktu itu menyampaikan maharnya 220 juta. Wallah, 22 juta. Siap, suami bersumpah. Boleh jadi istri nggak punya bukti. Boleh jadi suaminya berani sumpah. Tapi kelak pada hari kiamat
Yauma tublas sarair. Semua yang rahasia itu ditampakkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan dipamerkan dan tidak ada yang tersembunyi sedikit. Jadi Nabi SAW membuat sebuah keputusan bahwa yang dituduh itu kalau nggak ada bukti yang menuduh, maka dia bersumpah. Maka dipakailah omongan suami. Ya udah, nggak perlu ribut lagi. Jadi suami istri kalau terjadi di rumah tangga itu setelah pernikahan, pertikaian, dan engkau tidak punya bukti, ya udah ucapan suami yang dipakai dengan sumpahnya. Kalau ternyata engkau tahu suamimu bohong, rumah tangga dilanjutkan apa tidak? Jamaah, dilanjutkanlah. Ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan berdamai. Sang istri mengatakan, siap bang, kalau benar yang kau katakan ya sudah. Tapi kalau ternyata engkau bohong, hari kiamat aku tuntut. Selesai, bismillah. Lanjutkan rumah tangga. Semoga suaminya kalau berbohong dia takut kepada Allah. Tapi ada suami-suami yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada permasalahan bagaimana kalau bapak menikahkan putrinya dengan mahar yang di bawah standar anaknya. Jadi kan ada standar mahar. Anaknya cantik S2. Cantik S2. Sudah haji 2 kali. Kira-kira standar maharnya berapa? Kalau dihitung hajinya itu haji furoda Ustaz 2 kali. Haji furoda ini kira-kira 400 jutaan, 2 kali berarti 800 juta. Bagaimana ini hitungan hajinya, baru hajinya jemaah, belum kuliahnya. Makanya tadi kalau mahar itu 1 juta itu murah sekali, mahar 10 juta murah sekali jemaah. Tapi gimana kalau nih ayah nikahkan putrinya dengan mahar yang di bawah standar? Boleh enggak? Boleh. Disebutkan bahwasanya, dan ini madhab Hanabilah, walaupun madhab yang lainnya mengatakan tidak, tetap harus sesuai dengan standar. Tapi di madhab Hambali dan pilihan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala diperbolehkan dengan syarat memperhatikan maslahat putrinya. Memperhatikan maslahat putrinya, jangan memperhatikan maslahat orang tuanya. Ini orang tua ketika menikahkan putrinya, tolong jangan mikirkan kemauan dia. Anak nggak cocok Ustadz, anak ini loh. Yang mau nikah siapa? Bapak atau dia? Loh dia kan yang akan menjalani kehidupan dia. Makanya sebagian orang tua itu memperhatikan maslahatnya. Berapa banyak putri-putri di beberapa negeri ya yang terlambat pernikahannya, yakni orang tuanya menahan pernikahan putrinya karena putrinya ini sebagai pegawai, guru yang gajinya besar. Orang tua berpikir kalau putriku nanti menikah, akhirnya nggak lagi ada pemasukan buat orang tuanya. Akhirnya ditahan pernikahan, nggak boleh. Tugas orang tua ketika putrinya sudah sampai umurnya, nikahkan. Dibawa sama suaminya, bawakan. Karena putrinya itu kalau dididik dengan benar akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Apakah ada fadilah yang lebih besar daripada diselamatkannya hamba dari api neraka? Nggak ada. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, sukses tuh. Itu orang sukses. Maka di sini orang tua yang punya anak perempuan,
Dia jangan berpikir mencari keuntungan dari anaknya, mengeruk keuntungan dari anaknya. Jangan. Yang dia harus pikirkan, selesai nak, sudah nak, bapak tugasnya sudah selesai. Semoga Allah menyelamatkan bapak dari api neraka. Silahkan kau lanjutkan kehidupanmu bersama suamimu. Ini orang tua yang sehat akalnya. Maka menurut pendapat yang benar, yang lebih kuat lah ya, orang tua nggak apa-apa menikahkan putrinya dengan mahar di bawah standar, asalkan yang dia perhatikan maslahat putrinya, bukan maslahat orang tuanya. Dan para ulama membahas tujuan dari pernikahan itu bukan seperti jual beli, bukan mahar itu sebagai alat tukar untuk menikmati perempuan ini, bukan. Tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan gitu loh. Terkadang ada wanita yang dia menikah dengan mahar. Ini ada ini mungkin sebagian kita pernah tahu dengan seorang wanita yang dia mengatakan kepada suaminya, suamiku nggak apa-apa, engkau nggak kasih nafkah sama aku nggak apa-apa, karena aku alhamdulillah punya penghasilan. Berarti yang dia inginkan apa? Pendamping hidup. Yang penting status sosial, alhamdulillah aku punya suami gitu loh. Aku punya suami, aku punya tempat curhat, aku punya teman yang bisa diajak jalan. Ya membina rumah tangga. Jadi bukan urusannya fulus aja gitu. Oh ini standarnya 10 juta, di bawah 10 juta, oh nggak bisa kata dia. Enggak. Boleh jadi yang maharnya mahal-mahal itu malah nggak dapat sakinah. Dan orang tua ketika menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang dapat mencukupinya, dapat menjaganya, ya udah cukup gitu, walaupun maharnya nggak banyak. Makanya kadangkala ya tradisi di Jember ini, di kalangan orang Arab itu, orang turunan Arab ya, biasanya sebelum pernikahan itu ada hantaran. Hantaran biasanya dalam tas, atau kalau sekarang mungkin di di model yang indah ya. Nggak ketahuan berapa hantarannya. Ketika calon suami pulang, oh keluarga ribut. Piro. Dibuka sejalan. Dilihat. Loh, perak 1 juta. 1 juta. Dibuka lagi. Oh, ada emas 2 kilo di bawahnya. Tidak apa-apa, sudah. Ya, artinya hantarannya ini kadang-kadang nggak sesuai. Loh, memang dia bukan orang yang mampu gitu loh. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting anakku menikah, insya Allah dijaga sama dia. Kan orang tua fokus kepada calon menantunya ini, agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau bicara harta, wallah jemaah, ada orang yang ketika menikah berharta, memberikan mahar yang mahal, setelah pernikahan bangkrut dia. Mau gimana? Kalau yang dilihat harta, selesai sudah, gak punya harta. Maka ini yang perlu jadi pertimbangan orang tua dan anak perempuan gitu. Gak apa-apa kalau ayah mau menikahkan, mamanya, ayah maharnya cuma segitu, itu gak apa-apa lah nak, insya Allah nak. Yang penting dia orang soleh nak. Insya Allah paling gak engkau sama dia bahagia. Kalaupun di dunia nggak bisa punya rumah, mungkin suamimu bisa bikinkan rumah buat engkau di surga Allah SWT. Baik, mahar itu apa? Mahar itu bisa harta, bisa jasa, bisa utang. Jadi para ulama bersepakat bahwasanya mahar itu yang merupakan harta, ya harta benda yang ada nilainya, ada harganya,
Ini para ulama bersepakat bahwasanya mahar seperti itu karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Diperbolehkan buat kalian untuk menikah dengan harta kalian. Artinya membayarkan maharnya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, bukan dalam rangka berzina. Karena ada orang punya harta lebih berpikir wanita. Buat apa anak harta banyak? Akhirnya dia berpikir berzina. Berzina di sana, berzina di sana, berzina di sana. Haram. Nikah engkau. Nikah dalam rangka menjaga kehormatan diri. Bukan dalam rangka coba perempuan ini, coba perempuan ini, coba perempuan. Enggak boleh. Taib. Kemudian kalau bicara uang, mahar itu modelnya uang ya, emas, perak. Boleh jadi mahar itu benda. Umpamanya aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin sapi 2 ekor. Boleh enggak? Boleh. Dengan ayam 2 kilo. Boleh enggak jemaah? Boleh jemaah, boleh. Umpamanya calon suaminya ini pedagang ayam potong. Umpamanya dia seperti itu. Dia ngomong, "Syuf, kata dia, anak kalau fulus nggak punya, nggak pegang cash." Apalagi di masa lalu jemaah, ketika uang itu jarang. Makanya orang jual belinya dengan sistem barter. Maka dia ngomong calon mertua, maharnya 2 juta, ya Allah, kata dia, nggak punya anak. Tapi anak punya ayam di rumah, seharga 2 juta. Ya sudah, nggak apa-apa. Pas hari pernikahan nanti bawa kandang gitu kan. Boleh jemaah. Ini mungkin antum berpikir sekarang kayaknya aneh, tapi di tempat-tempat yang seperti tempat badui atau apa, yang memang uang itu mereka nggak pegang, yang ada barang, wajar. Umpamanya calon menantunya pedagang sayur, boleh nggak maharnya terong 2 kintal? Boleh nggak? Boleh. Jadi apapun, sampai waktu itu pekan lalu disampaikan Ibnu Hazm berpendapat semua yang bisa diparuh jadi 2 boleh jadi mahar. Pedagang pisang, maharnya pisang. Fadhal, nggak apa-apa. Fatimah, putri Nabi SAW, maharnya bukan uang. Apa maharnya? Baju besi. Kasihkan baju besi. Ya, sama Fatimah dijual atau seperti apa. Sekarang yang banyak jadi mahar apa? Seperangkat alat sholat. Zen. Berapa seperangkat alat sholat itu jamaah? Nah, 250.000? Gak nyampe. Antum punya 1 juta bisa punya 4 istri antum. 250.000 seperangkat alat sholat, seperangkat alat. Murah sekali kan? Murah. Kalau terima ahlan wa sahlan. Tapi mahar itu bukan hanya itu, yang dihantarkan itu pun masuk mahar. Karena kalau cuma seperangkat alat sholat ya nggak diterima. Ada kesepakatan di awal biasanya, makanya ada negosiasi. Nggak apa-apa jemaah, nego itu nggak apa-apa. Umpamanya ketika antum memberikan hantaran tadi, ternyata hantaran antum hanya 10 juta, pihak keluarga istri nggak cukup kayaknya. Ya antum bisa, oke lah anak tambahin 2 juta seperti umpamanya. Karena memang yang ana lihat hantaran itu kadang-kala dibuat untuk walimah. Dan walimah ini tugasnya suami, bukan tugasnya istri sebenarnya. Tapi karena kebanyakan keluarga istri yang mau bermewah-mewahan, akhirnya memberatkan suaminya. Ya, jadi boleh benda apa saja yang ada harganya. Ini bisa jadi mahar? Bisa. Ya ketika dapat orang tua yang soleh, dapat menantu yang soleh. Biasanya orang tua tidak akan mikir mahar. Calon orang tuanya apalagi orang kaya, enggak, anak nggak butuh fulus. Anak tidak menjual anak-anak. Anak butuh orang yang menggantikan posisi anak buat anak-anak.
Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian disebutkan bagaimana kalau maharnya hutang, boleh. Maharnya utang itu diperbolehkan. Untuk mahasiswa khususnya. Iya, mahasiswa ini kadangkala ngebet mau nikah, tapi mafi fulus. Dia nggak punya fulus. Maka bismillah. Antum nikah sama mahasiswi yang nggak perlu asrama. Dia disahkan, antum disahkan. Nah, ngomong sama mertua ketika dia sudah jadi istri antum, jadi tanggung jawab antum. Ya sudah, ngomong sama orang tua. Ana nanti yang biayai tapi utang. Boleh. Mamai tadi maharnya 1 M. Nggak apa-apa, utang. Tapi kalau mati tolong diikhlaskan. Mamai seperti itu kan. Utang ngelunasi sampai mati dia. Ini boleh bikin kesepakatan sama mertua seperti itu, mencicilnya seperti apa. Kemudian mahar itu boleh jasa. Jasa. Sampai ke mertua, saya akan nikahi putri bapak, saya ajarin dia baca Quran sampai fasih. Saya alhamdulillah hafal Quran. Masya Allah. Atau maharnya saya memandikan mobil mertua tiap hari selama 2 tahun. Loh, boleh jemaah. Karena memandikan mobil sekarang bayar berapa? Loh, 30.000, 50.000. Bayangin kalau setahun antum mandikan mobil tiap hari, berapa dihitung fulusnya? 50.000, anggap kali 600 hari. Berapa? 30 juta. Nah, 30 juta jemaah. Nabi Musa alaihissalam maharnya apa? Mengembala kambing selama 8 tahun. Tapi orang tuanya ngomong, ini namanya nego. Kata bapaknya, fa'in atmamta ashron famin indik. Kalau engkau mau bikin 10 tahun, ya terserah engkau. Bayangkan, ada negosiasi. Bapaknya minta 8 tahun, tapi bapaknya ngomong kalau 10 tahun lebih bagus lah buat anda. Ya Allah pak, kayaknya nggak mampu pak, 2 tahun pak. Nego. Antum bisa bayangin ya, memelihara kambing selama 10 tahun. Kalau tiap hari gajinya itu 100.000, antum kali 3.550 hari, berapa jadinya? Hitung jemaah. Berapa? 100.000 dikali 3.550 hari. 355 juta. Bayangin. 355 juta. Tapi bayarnya dengan jasa. Enggak, aku ngembala kambing. Seperti itu. Jadi antum pun tadi bisa dengan cara mengajar. Saya kadang-kala ada mertua yang punya pondok. Dia ngomong, Pak, maharnya saya ngajar di pondok selama sekian. Seperti maharnya babi di Tengger. Itu orang-orang ketika menikah ya maharnya babi, 12 ekor babi dibawa pada mereka. Ketika mereka masuk Islam, budaya dan tradisinya masih jalan. Akhirnya teman-teman yang berdakwah di sana berusaha untuk merubah dengan kambing. Bagaimana maharnya, kan mereka udah terbiasa maharnya itu hewan ternak, karena mereka memang di sana ya peternak gitu loh. Bagaimana kalau dikasih hewan ternak itu pikirnya akan beranak, akan menguntungkan gitu, daripada maharnya itu sesuatu yang ya kalau dikasih duit ya mungkin selesai, duitnya nggak bertambah. Tapi ketika hewan ternak akan bertambah banyak seperti itu. Maka apabila maharnya itu sesuatu yang haram, batal secara otomatis itu maharnya, pernikahannya nggak batal. Pernikahan tetap berjalan. Terus bagaimana dengan maharnya? Maka ikut mahar standar. Standarnya berapa?
Kalau memang di sana mereka mengatakan ya kita babi 12 ekor, 12 ekor loh jamaah. Teman-teman cerita itu 12 ekor di sana. Ya kalau dihitung nggak tahu harganya babi berapa, ya digantikan dengan yang seharga dengan itu dari hewan ternak yang halal. Kalau maharnya umpamanya khomer, ada orang yang maharnya khomer yang harganya mahal umpamanya seperti itu.